Firman hari ini diambil dari Kejadian pasal 33, ayat 12-20. Mari kita baca bersama. Kata Esau, "Baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru, 1 hari saja maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini. Dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan, yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya itu, Allah Israel ialah Allah. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul El Elohe Israel. Yakub bertemu kembali dengan kakaknya, Esau. Berbeda dengan suasana tegang yang diperkirakan, pertemuan mereka berlangsung dengan damai. Tentu saja, ini tidak terjadi begitu saja. Semua ini adalah buah dari campur tangan Tuhan yang ajaib, sehingga pertemuan yang penuh damai ini dapat terwujud. Yakub nyaris berselisih dengan Laban di belakangnya, dan nyaris berkelahi dengan Esau di depannya. Namun pada akhirnya, Yakub tidak mengalami kesulitan dengan siapapun. Ia dapat menghadapi Laban dengan percaya diri dan juga bertemu dengan Esau secara damai. Secara khusus, dengan Laban, ia membuat sebuah perjanjian yang menandakan bahwa Laban dan Yakub telah menjadi setara. Hal ini karena perjanjian hanya dapat dibuat oleh pihak-pihak yang berada pada posisi setara. Meskipun di rumah pamannya Yakub hidup seperti seorang hamba, Tuhan membuat Yakub dan Laban berpisah setelah mengikat perjanjian dalam posisi yang setara. Dalam nas hari ini, Yakub berpisah lagi dengan Esau. Esau mengusulkan agar adiknya Yakub berjalan bersamanya, tetapi Yakub menolak usulan itu dengan berbagai alasan. Di bagian ini kita mungkin bertanya, bukankah perdamaian antara Yakub dan Esau belum sepenuhnya tercapai? Bukankah Yakub masih takut pada kakaknya Esau? Nas ini tidak cukup seperti yang merasa segan, atau khawatir sudah tercaya Esau. Mengapa tidak dijelaskan secara pasti? Jika kita renungkan, itu karena masalah tersebut bukanlah yang terpenting. Bahkan tanpa mempertimbangkan perasaan pribadi Yakub, ada alasan yang jelas mengapa Yakub tidak akan mengikuti Esau. Pertama, kita patut bertanya, apakah Yakub memang harus pergi ke tempat tinggal Esau? Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dalam Kejadian 33 ayat 16. Pada hari itu juga pulanglah Esau ke Seir menempuh jalannya. Amin. Esau telah menetap di Seir. Seir terletak di sebelah tenggara Laut Mati. Ini berarti Seir berada di luar tanah Kanaan. Jika kita bertanya apakah Yakub harus pergi ke tempat Esau tinggal, yang berada di luar tanah Kanaan, jawabannya jelas, tidak. Sebab kampung halaman yang Tuhan perintahkan untuk Yakub tujuh bukanlah Seir, tempat Esau berada. Seir adalah wilayah di luar tanah Kanaan. Tempat yang Tuhan perintahkan untuk Yakub kembali adalah tanah Kanaan. Jadi, entah disengaja atau tidak, penolakan Yakub yang sopan terhadap usulan Esau selaras dengan kehendak Tuhan, yaitu agar ia pergi ke Kanaan sesuai dengan apa yang telah difirmankannya. Sekarang, mari kita lihat kemana Yakub sebenarnya pergi. Mari kita baca ayat 17 dan 18 bersama-sama. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah untuk dirinya dan membuat pondok-pondok untuk ternaknya. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem, di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Amin. Yakub tidak menuju ke Seir, melainkan ke Sukot, dan dari sana ia melanjutkan perjalanannya hingga tiba dengan selamat di Sikem. Mengapa penting bahwa Yakub pergi ke Sikem dan bukan ke Seir? Karena jika kita membaca ayat 18 dengan saksama, ada frasa penting yang ditambahkan sebelum nama Sikem. Frasa apakah itu? Terdapat frasa yang sangat jelas, yaitu di tanah Kanaan. Kota Sikem, di tanah Kanaan. Tempat Yakub memilih untuk menetap adalah tanah perjanjian Tuhan.
Saat merenungkan nas hari ini, kita mudah sekali tertarik pada masalah, apakah Yakub sudah sungguh-sungguh berdamai dengan Esau, atau apakah ia masih merasa tidak nyaman? Namun, nas hari ini menunjukkan bahwa fakta Yakub menetap di tanah Kanaan jauh lebih penting daripada masalah perasaan pribadinya. Umat Allah harus tinggal di tempat yang berkenan kepadanya. Seringkali, orang memilih tempat tinggal karena alasan pendidikan anak atau investasi. Namun, saya bersyukur jemaat kita sungguh setia. Saat jemaat gereja kita pindah, mereka menganggap jarak ke gereja sebagai syarat yang sangat penting. Jika biasanya kriteria orang mencari tempat tinggal adalah kedekatan dengan fasilitas umum, seperti stasiun kereta, jemaat kita justru sangat mementingkan kedekatan dengan gereja. Ini adalah sebuah prioritas iman yang luar biasa. Bahkan ketika memikirkan anak-anak kita, mempertimbangkan tempat tinggal agar mereka dapat dekat dengan gereja, bisa singgah di gereja sepulang sekolah, dan tinggal lebih lama di gereja pada hari Minggu, adalah sebuah pertimbangan iman yang sangat berharga. Ini menunjukkan bahwa bagi orang beriman, iman menjadi prioritas utama dalam hidup. Oleh karena itu, saya seringkali merasa sangat bangga dengan jemaat kita. Ketika saya melihat jemaat memilih rumah dengan pertimbangan seperti ini, dan seperti yang saya saksikan sendiri baru-baru ini, ketika saya melihat mereka mengunjungi tetangga yang membutuhkan, dan gereja-gereja lain, melayani sesama di tengah musim panas yang terik, di mana keringat bercucuran hanya dengan sedikit bergerak, saya merasa sangat terharu dan bangga. Kembali ke kisah Yakub, meskipun ia telah tiba di tanah Kanaan, tidak berarti hanya hal-hal baik yang terjadi. Meskipun telah mengambil keputusan dengan iman, tidak berarti jalan yang terbentang selalu mulus. Dalam pasal berikutnya yang akan kita renungkan, tercatat peristiwa paling memalukan dalam hidup Yakub yang dialaminya di tanah Sikem. Meskipun Kanaan adalah tanah perjanjian, perjanjian itu belum sepenuhnya digenapi. Selain itu, bahkan ketika perjanjian itu digenapi, perjanjian itu adalah tentang tanahnya, bukan tentang penduduknya. Sebaliknya, Alkitab berbicara tentang kejahatan penduduk asli Kanaan, dan firman Tuhan menyatakan bahwa mereka akan dihakimi. Oleh karena itu, tugas untuk menjaga jarak dari penduduk Kanaan dan kelak menaklukkan mereka diserahkan kepada umat Allah. Pada akhirnya, Yakub dan Esau menetap di tempat yang berbeda. Tempat yang berbeda ini terhubung dengan identitas yang berbeda. Apakah kita tinggal di dalam tanah perjanjian atau di luarnya? Seberapa berhargakah kita memandang perjanjian dengan Tuhan? Seberapa pentingkah kita memandang iman? Perbedaan antara Yakub dan Esau, antara umat pilihan Tuhan dan mereka yang bukan, terletak tepat di sini. Penolakan Yakub atas ajakan Esau untuk pergi bersama sangat erat kaitannya dengan perjanjian ini. Ia menolak untuk pergi bersama demi tetap tinggal di dalam tanah perjanjian. Di tanah perjanjian inilah Yakub mendirikan sebuah mezbah. Artinya, ia beribadah. Mari kita baca bersama firman Tuhan dalam ayat 20. Ia mendirikan mezbah di situ dan menamainya El Elohe Israel. Amin. Saya ragu ia bisa mendirikan sebuah mezbah. Saya pergi ke Seir. Justru karena ia telah cocok tanah Kanaan, ia dapat mendirikan mezbah dan tidak. Yakub menamai mezbah ini El Elohe Israel. Dalam bahasa Ibrani, El berarti Allah. Elohe adalah bentuk khusus dari kata Allah yang berarti Allah atas atau Allah dari. Dan Israel adalah nama yang kita kenal. Jika diterjemahkan, ini bisa menjadi sebuah frasa Allah, Allahnya Israel. Atau sebuah kalimat pengakuan, Allah adalah Allahnya Israel. Melalui nama ini, Yakub mengakui Allah sebagai Allah atas Israel. Tentu ini bisa merujuk kepada seluruh bangsa Israel di masa depan. Hubungan antara umat perjanjian, umat pilihan Israel dan Allah, kini ditegaskan melalui pengakuan ini. Namun, di sini juga terkandung iman pribadi Yakub. Dalam kisah sebelumnya di Sungai Yabok, Yakub menerima nama Israel dari Tuhan. Yakub telah menjadi Israel. Oleh karena itu, ungkapan El Elohe Israel, yang berarti Allah adalah Allahnya Israel, pada dasarnya sama dengan pengakuan, Allah adalah Allahku. Yakub kini mengakui Allah sebagai Allahnya secara pribadi. Jemaat yang terkasih, Allah adalah Allah kita. Baik dalam kesulitan dengan Laban maupun dalam masalah dengan Esau, Tuhanlah yang menyelesaikannya. Itu adalah masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan Yakub, dengan kekuatan manusia. Kita juga sering menghadapi masalah-masalah dalam hidup yang tidak dapat kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Pada saat itulah, secara paradoks, kita justru mengalami bahwa Allah adalah Allahku. Allah yang sebelumnya hanya kita kenal dari tulisan, yang sebelumnya hanya kita anggap sebagai Allah para tokoh Alkitab.
Setelah melewati masa-masa penderitaan dan kesulitan bersamanya, kita pun akan sampai pada pengakuan iman yang sama. Allah itu adalah Allahku, Dialah Tuhanku. Saya berdoa dalam nama Tuhan agar anak-anak remaja kita yang sedang mengikuti retret, demikian juga seluruh jemaat yang berhimpun untuk berdoa pagi ini, dapat mengalami dan mengakui Allah sebagai Allah pribadi mereka. Allah yang telah menyelesaikan berbagai kesulitan dan masalah. Allah yang senantiasa menyertai kita dan menolong kita dalam setiap pergumulan hidup, kiranya seluruh jemaat dapat membuat pengakuan iman ini. Kiranya hari ini menjadi hari di mana saudara bertemu secara mendalam dengan Allah sebagai Allah saudara. Pilihlah untuk tidak mengikuti jalan Esau, tetapi mengikuti jalan Tuhan. Pilihlah untuk tidak menetap di luar perjanjian, tetapi menempatkan tubuh dan hati saudara di tempat yang Tuhan perintahkan, yaitu di dalam perjanjiannya. Kiranya kita semua menikmati berkat perjumpaan yang mendalam dengan Allah Tuhan kita saat kita hidup di dalam firman perjanjiannya hari ini. Saya memberkati saudara sekalian dalam nama Tuhan.